Welcome to Teknobi. Hai Teknoheads, hari ini saya akan ngebahas sesuatu yang sedikit beda. Saya akan ngebahas gimana caranya agar video kita lebih banyak ditonton, dan ini belajar dari seseorang yang namanya Alip Bata. Well, sekarang mungkin Anda bertanya, siapa sih Alip Bata? Nah, ini semua gara-gara Bang Anji. Saya gara-gara ketemu videonya Bang Anji dan saya nonton videonya. Kalau kamu mau, langsung kita lihat sekarang. Selamat datang di dunia Wanji. Hari ini saya mau membahas seorang gitaris fingerstyle yang sangat jago mainnya, Alip Bata. Ya, itu video pembukaan dari Bang Anji, dan ini bikin saya jadi penasaran. Saya jadi penasaran siapa sih Bang Alip Bata ini, dan ketika saya search ternyata beneran. Wow, oke. Yang nge-review videonya tuh banyak banget, dan videonya ini yang ditonton oleh jutaan orang. Wah, kamu pengen tahu, saya kasih lihat nih sekarang ya. Nah, yang ini adalah dari Nox Influencer, Alip Bata. Oke, peringkat 244. Siapa sih Bang Alip nih? Oke. Dan kalau kamu lihat lagi sini, subscriber sudah 2 juta. Wow, video view 132 juta. Bayangin coba. Nah, subscribersnya nambah nih. Coba kalau kamu lihat ya. Satu hari bisa nambah 10.000. Jadi kalau kamu sekarang masih pusing gimana dapetin 1.000 yang pertama, tenang, ya kan? Karena di sini sehari bisa 10.000, berarti kamu nanti bisa juga. Kenapa begitu? Nah, karena saya akan bedah di sini 5 cara agar video kita bisa banyak nonton dan belajar langsung sama Bang Alip Bata. Oke? Nah, sebelum itu saya mau shout out dulu buat teman-teman, ya kan? Di sini ada dari Elina Collections, halo. Dan kemudian Niza Yuli, ya kan? Ada juga Risma di NV12, ya, di sini. Oke, Anda bisa follow aja Instagramnya langsung. Kalau Anda mau di shout out juga sama Teknobi, ya kan, silakan komen below ya, kasih like dan kemudian komen below ya, komen sesuatu yang positif. Nanti saya akan pilih, ya kan, dan setiap video saya akan coba shout out 3 akun. Ya lumayan lah, ya kan, buat promosi Anda gratis. Nah, nonton terus karena nanti di tips yang nomor 5 saya akan share kenapa Bang Alip videonya bisa begitu viral. Nah, ini kuncinya ya, terutama kalau kamu adalah YouTuber musician juga, ya kan, yang suka bikin musik cover seperti Bang Alip. Oke, langsung aja kita lanjut sesudah yang satu ini. Mau nambah follower IG otomatis, tapi masih bingung caranya gimana? Coba bayangin, jika ini adalah akunmu, likes-nya nambah terus, followers-nya nambah terus, mau tahu nggak caranya gimana? Nah, caranya ini mudah banget. Yes, caranya mudah banget. Kamu tinggal pakai aja tool ini. Namanya Activeflash.com. Tool IG terbaik yang bikin nambah follower organik makin mudah. Welcome back to Teknobi. Masih bersama saya, Michael Sugiarto, host Anda di Teknobi. Nah, di Teknobi kita belajar segala sesuatu mengenai bisnis online, digital marketing, dan juga startup teknologi yang saya yakin Anda pasti suka. Tapi hari ini saya akan bahas sesuatu yang sedikit beda. Karena selain tadi itu semua, saya juga seorang penggemar musik, ya kan? Dan saya seneng banget denger musik-musik akustik. Dan hari ini saya nge-browsing dan ketemu videonya Bang Anji, ya kan, mengenai Alip Bata, mengenai Bang Alip Bata. Jadi saya penasaran, saya riset dan cukup menarik. Dan saya rasa saya ketemu beberapa formulanya, ya kan. Kenapa sih video-video Bang Alip Bata ini, ya kan, bisa begitu viral dan bisa begitu hebat, ya kan, dapat jutaan views, ya kan. Kalau kamu penasaran, kita langsung lihat tips yang pertama. Oke, tips yang pertama yang saya yakin Anda bisa lihat langsung dan bisa dengar langsung, is very obvious, adalah Bang Alip ini punya skill tingkat dewa. Yes, tingkat dewa. Jadi ini nggak sembarangan ngomong, ya kan, karena yang ngomong bukan cuma saya aja, tapi banyak. Jadi kalau kamu lihat banyak sekali video-video reaction yang buat ya, bukan cuma dari Indonesia aja, tapi juga dari luar negeri. Yes, bahkan dari Brian May sendiri. Tahu Brian May? Brian May itu adalah gitarisnya Queen, sebuah band legendaris, legend banget dari Inggris, ya kan, yang dimotori oleh Freddie Mercury. Kemarin ada filmnya, ya kan, Queen, ya kan, dia main di Live Aid, ditonton oleh jutaan orang. Wow, keren banget. Yang lagunya Bohemian Rhapsody, Anda pasti tahu, ya kan. Nah, itu bahkan sampai si Brian May ini terkesima dan dia duet di Facebook.
Ada videonya ya, kamu bisa lihat sendiri. Oke. So, ini menunjukkan bahwa skillnya Bang Alip ini memang bukan skill orang kebanyakan. Well, tapi kalau kamu nggak punya skill seperti itu, it's okay juga sih sebenarnya ya kan. Nah, ini masih ada 4 hal lain yang menurut saya mendukung selain skill itu. Kalau skill udah pasti masih bagus ya. Kayak kamu jualan barang ya, barangnya kualitasnya harus oke, ya kan. Tapi selain skill, sebenarnya ada beberapa hal yang mendukung kenapa video-videonya Bang Alip ini juga bisa sangat-sangat viral, ya kan. Oke, kita langsung ke tips yang kedua. Tips yang kedua, ya kalau namanya Anda musisi, Anda harus mulai somewhere, ya kan. Sebelum Anda nyanyiin lagu sendiri, ada bagusnya Anda juga bikin cover lagu-lagu yang sudah populer. Yes, oke. Ini umum sekali, ya kan. Saya rasa semua orang sudah bisa bikin ini. Anda bisa cover lagu-lagu populer. Tapi bukan cuma sembarang cover, cover dengan stylenya Anda, ya kan. Stylenya kamu sendiri. Gimana caranya kamu mengcover lagu-lagu ini dengan gayanya kamu. Kalau nyanyi, ya nyanyi dengan gaya kamu. Kamu bisanya nyanyi keroncong, nyanyi keroncong. Kamu bisanya main gamelan, bikin pakai gamelan. Bisa main angklung, main pakai angklung. Dan lagu-lagu populer yang kekinian, ya kan? Atau lagu-lagu klasik yang timeless, yang banyak orang seneng. Contohnya kayak lagu-lagu Queen, ya kan? Lagu-lagu apa lagi nih di sini nih? Wali, itu kan ya. My Heart Will Go On, Celine Dion, ya kan? Ini kan lagu-lagu yang timeless ya, lagu-lagu yang istilahnya ya dari generasi ke generasi itu semua orang suka gitu ya. Tua muda rata-rata paham lagu ini dan lagu ini sangat-sangat terkenal. Nah, itu adalah salah satu cara ya kan supaya kamu punya karya ini, kamu punya video ya kan juga bisa dicari. Kenapa? Pada saat orang ngetik misalnya dia cari Wali ya kan, Wali yang lagunya gitu kan. Itu keluar ya kan. Nah, dia judulnya juga cuma begitu, dia nggak tulis namanya Alip Ba Ta, nggak tulis, cuma tulis judulnya doang, ya kan? Queen, Bohemian Rhapsody, fingerstyle cover, cuma begitu doang, ya kan? Nah, ini akan sangat membantu. Meskipun tanpa diketahui, tapi Bang Alip Ba Ta ini mungkin sudah menerapkan yang namanya YouTube SEO, ya kan? Jadi dia taruh di situ dan kebetulan terms itu banyak dicari dan kebetulan juga, bukan kebetulan sih, memang skillnya tingkat dewa, orang suka. Ya kan, dan orang suka satu ke satu dan ini dia bikin udah sekitar setahun ya kan. Ini sangat-sangat keren lah menurut saya ya kan, dan ini bagus sekali ya menurut saya, dan ini adalah salah satu tips gimana caranya supaya video Anda bisa lebih banyak ditonton, yaitu dengan menggunakan keyword yang memang sudah dicari oleh banyak orang. Tips ketiga, nah ini menurut saya juga menarik, ya kan? Tips ketiga ini saya rasa agak susah untuk diterapkan, ya kan? Jadi maksud saya begini, Bang Alip ini punya kayak cloud yang misterius, ya kan? Dia kayak diselubungi oleh sesuatu yang misterius. Maksudnya gimana ya? Maksudnya menarik sekali. Hari ini saya lihat dia taruh di community, dia bilang di IG, di Facebook, ada yang mengatasnamakan Bang Alip gitu. Nah, kemudian bahkan Anji sendiri kayaknya ngechat di IG, dibales, saya rasa itu bukan Bang Alip gitu, tapi Anji pikir itu Bang Alip. Oke, jadi sayang banget memang. Dan dia ini ngomong di YouTube, dia cuma punya YouTube dia bilang, dan dia komunikasinya di situ. Cuma sayangnya ya kan di YouTube-nya ini dia nggak taruh cara menghubunginya dia, misalnya email lah atau website lah or anything lah gitu lah ya. Dia nggak mau WA-nya di situ, it's fine, oke. Taruh aja email ya kan, bikin aja satu Gmail ya kan, penuhin aja di situ. Orang pasti banyak lah yang nawarin email dan lain sebagainya gitu ya. Karena kenapa? Kalau orang nggak bisa dihubungin, ya kan, orang tambah penasaran. Itu loh istilahnya. Jadi ada orang keren kayak gini ya, kayak mungkin efeknya sama kayak kamu misalnya makan makanan yang enak banget gitu ya, tapi tempatnya tuh nggak tahu diantah berantah gitu, nggak ada pelangnya, nggak ada iklannya, tapi tempat ini bikin bakmi yang paling enak misalnya seperti gitu. Kamu tambah penasaran, bener nggak? Dan kamu akan ngomong itu bakal jadi viral, ya kan? Itu bakal jadi viral. Jadi ini salah satunya. Jadi ada kemisteriusannya, oke? Jadi orang ini kayaknya nggak pengen ngetop, tapi buktinya dia ngetop. Ini memang agak susah di ngomongin ya. Tapi intinya seperti itu. Cuma saya sarankan ya kan, karena ini memang udah sekarang Bang Alip ini udah lewat 1 juta, 2 juta subscribers. Mau nggak mau Bang, ya Anda pasti ngetop, ya kan. Dan menurut saya sangat sayang ya kan, seperti Anji juga ngomong ya kan, sayang banget kalau misalnya ada karya-karya originalnya
Bang Alip ini yang mungkin dipakai orang atau diklaim sama orang lain. Sayang banget gitu ya. Kita nggak ngomong masalah duit ya, tapi menurut saya itu bukan haknya orang itu untuk ngeklaim. Jadi sayang banget gitu. Dan saya rasa Bang Alip sangat-sangat bisa banget ya kan untuk mengeklaim itu dan mendapatkan penghasilan. Toh Bang Alip sekarang juga video YouTube-nya dimonetize. Kalau misalnya Bang Alip bener-bener nggak mau terima duit dan lain sebagainya, ya udah nggak usah monetize sama sekali kayak gitu kan ya. Nah cuma kan nggak seperti itu ya kan. Intinya kenapa ya? Namanya cari duit kan halal ya. Istilahnya bisa dipakai buat menghidupi keluarga dan lain sebagainya. Kenapa enggak gitu loh ya? Kenapa enggak? Tulis aja bikin satu nomor email Gmail lah ya kan. Kalau nggak bisa saya bikinin deh, saya bantuin. Oke? Ya, itu adalah tips yang ketiga. Ada selubung misterius. Nah, tips selanjutnya yang saya lihat gimana caranya agar video kita banyak yang nonton, ya kan? Belajar dari Bang Alip Bata, ya kan? Khususnya untuk Anda yang suka bikin YouTube Music Covers adalah video-videonya ini banyak dibuat reaction, ya kan? Reaction oleh orang-orang yang mendengar. Dan yang nge-reaction ini bukan cuma orang Indonesia loh, ya kan? Kamu bisa lihat sendiri nih di sini contohnya. Jadi kamu bisa lihat di sini bahwa video reaction-nya itu yang ngelihat itu bukan cuma orang Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, ya kan? Nggak cuma cowok-cowok, ya kan? Ada juga cewek-cewek cantik banyak, ya kan? Asik banget kan? Nah, itu dia, ya. Jadi bahkan juga saya ngelihat ya, artis-artis juga ada yang nge-react, ya kan? Bukan cuma Bang Anji, tapi juga ada Baim Wong, bahkan ada Dewa Bujana sendiri yang ngomong, ya kan? So, saya ngelihat ini keren ya kan, maksudnya ini ya itu namanya kalau sampai di reaction itu kan pengakuan bahwa lu tuh jago gitu loh ya kan. Nah jadi ada banyak fans bule dan luar negeri dan lain sebagainya, dan ini menambah, jadi videonya misalnya sekarang 96 karena ada orang bikin reaction. Bayangin aja kalau ada satu reaction istilahnya, kalau satu video itu yang bikin misalnya ada 100, itu nambah ya kan, berarti videonya semakin nambah dan ini disukai oleh YouTube ya kan. Berarti semakin banyak video yang nge-react, semakin banyak video yang nge-review mengenai Anda, video yang nge-review video lain, channel lain, ya kan, nama Anda, brand lain, itu semakin bagus. Dan berarti semakin banyak konten yang di YouTube yang tersedia buat orang-orang. Dan YouTube ngelihat bahwa orang-orang suka dengan konten-konten seperti ini dan orang akan nontonin. Dan ya satu orang kan tahu sendiri lah, influencer ya. Influencer di YouTuber ini kan Bang Alip punya 2 juta ya kan. Tapi YouTube ini gede sekali Bang, benar-benar gede. Bang Anji punya berapa juta, ya kan? Mbak Imong punya berapa juta, ya kan? Begitu di post yang ngelihat ya, followersnya dia akan ngecek, subscribersnya dia akan ngecek, yang orang-orang bule juga, ya kan? Nah itu juga gimana caranya si Rich Brian kemarin itu juga bisa jadi mendunia, ngetop banget, ya karena gitu, karena dia di-review oleh banyak orang luar negeri. Nah, saya sebenarnya sih pengen doain Bang Alip supaya ya kalau bisa go internasional sampai seperti si Rich Brian itu gitu ya. Jadi benar-benar nama Indonesia ini benar-benar harum gitu ya. Meskipun mungkin Bang Alip bahasa Inggrisnya komunikasi mungkin kurang gitu ya, tapi nggak masalah gitu loh menurut saya. Karena Bang Alip main gitar dan main gitar musik itu sangat-sangat universal gitu ya. Dan saya harap sih, saya doain ya, semoga Bang Alip bisa main bareng sama Brian May langsung face to face. Wah, keren abis bro. Gue pengen banget dengerin karena gue enjoy banget dengan lagu-lagunya Bang Alip nih. Oke, tips selanjutnya menurut saya yang ini yang paling penting dan membuat video-video Bang Alip ini jadi sebegitu viralnya, ya kan? Ini ada salah satu ya di ilmu marketing atau di ilmu psikologi bahkan ya. Ada satu hal yang namanya unexpected expectation. Ya, jadi namanya unexpected expectation. Jadi ekspektasi orang ini sepertinya A, tapi ternyata nggak seperti itu. Malah ini B, C, atau bahkan jauh lebih bagus daripada itu. Paham ya? Jadi kalau kita pahami, kita lihat ya video-video Bang Alip. Nih, sekarang lihat lagi nih satu videonya. Anda lihat di videonya ini ya, kalau Anda lihat di videonya Bang Alip ini main
dia duduknya itu banyak yang kayak di lantai doang, duduknya di lantai. Kemudian juga kayaknya gitarnya bukan gitar yang mahal banget gitu, gitarnya biasa aja, ya kan. Kelihatanlah dindingnya itu juga bukan dinding yang bersih banget, ya kan, biasa banget, ubinnya juga biasa banget. Kadang-kadang ada rokoknya ditaruh di gitar, ya kan, dan kemudian ada secangkir kopi, ada di belakangnya ada tempelan kayak gitu. Ini kelihatan kayak rumah biasa banget, yang penerangannya bahkan kurang, ya serius. Jadi ini yang membuat orang itu nggak expect. Karena kenapa? Begitu Bang Alip gejreng, itu suaranya, maksudnya musiknya itu, kalau Anda tutup mata, Anda mungkin nggak tahu bahwa itu seorang Bang Alip yang main. Serius, bener. Kalau ini di record, taruh CD, ya kan, atau di Spotify, dikasih muka siapa yang kayak rocker kayak gitu, orang percaya gitu loh, ya kan? Karena kenapa? Ini orang nggak ada yang nyangka bahwa dari tempat dan sorry ngomong ya Pak ya, dari tempat dan dari istilahnya dari gitar yang seperti itu bisa keluar suara yang sekeren itu, ya kan? Jujur, ini komplimen ya Pak, ini komplimen. Jadi saya harap Bang Alip bisa lihat video ini dan anggap ini sebagai suatu komplimen karena saya memang ngefans. Saya begitu dengar sekali aja saya lihat this is not usual. Ini bukan pemain musisi biasa ya. Saya harap juga Bang Alip bisa istilahnya mengambil kesempatan ini karena menurut saya sayang banget seperti kata Bang Anji ya. Kalau saya harap sih Bang Anji bisa bantuin Bang Alip, tapi Bang Alip juga mesti mau dibantu, ya kan? Silahkan ke sono. Jadi ini adalah 5 analisa saya, gimana caranya agar video kita banyak ditonton, belajar langsung sama Bang Alip Bata, ya kan? Dan ini bagus buat Anda yang punya YouTube Music Covers, ya kan? Jadi Bang Alip ini secara nggak langsung membranding dirinya, ya kan? Membranding dirinya seperti ini, ya kan? Nah, ini kalau next time diganti ya mungkin bisa ya kalau misalnya bener-bener tempatnya lebih bagus, studio beneran dan lain sebagainya mungkin bagus. Tapi karena awal mulainya seperti ini yang bagus. Kenapa? Karena pada dasarnya semua manusia tuh seneng dengan story-story yang rags to riches ya. Jadi story-story yang dulunya susah sekarang jadi sukses. Orang tuh semua seneng cerita yang seperti itu. Kalau Anda lihat semua cerita orang sukses rata-rata seperti itu, ya kan dulunya biasa-biasa aja atau bahkan minus gitu ya. Kemudian jadi sukses. Makanya semua cerita-cerita seperti itu bakal viral, bakal rame gitu. Jadi kayak nggak ada orang yang suka tuh kalau istilahnya orang tuh sukses tuh langsung lahir langsung sukses, nggak ada yang suka, ya kan? Orang sukanya dia gimana caranya perjalanannya dia. Jadi ada dramanya sedikit gitu ya. Nah, jadi saya rasa Bang Alip ini sudah memenuhi ini tanpa mungkin dia sadari, ya kan? Mungkin memang ini dia bikinnya seperti ini, tapi saya rasa ini memang mungkin ya dia tempatnya dia sendiri gitu ya. Dan didukung dengan keahliannya dia, ya kan, skillnya yang dewa banget, ya kan. Saya rasa itu yang menyebabkan video-videonya sekarang bisa menjadi begitu banyak ditonton orang. Dan buat Anda yang pengen seperti Bang Alip, bisa juga, ya kan. Meskipun menurut saya skillnya ini susah ditiru, ya kan. Tapi setiap orang saya yakin punya keunikan masing-masing. Saya nggak tahu keunikan Anda apa. Saya pernah lihat waktu di pinggir jalan, orang main angklung rame-rame, ya kan, satu grup gitu, itu bisa juga, ya kan. Meskipun nggak mesti kayak tingkat dewa seperti itu, tapi sesuatu yang unik yang cuma Anda yang bisa present, ya kan? Cover lagu-lagu yang populer, kemudian punya sesuatu yang misterius. I don't know what it is, ya kan? Anda bisa pikirin sendiri dan coba promosi, ya kan? Bikin video-video reaction, ya kan? Kirim aja video Anda. Kalau misalnya nggak ada orang yang bikin video reactionmu, ya minta orang bikin video reactionmu, itu bisa. Dan itu dilakukan oleh promotor, ya kan? Makanya ini penting juga ya. Banyak musisi di luar sana, karena musisi itu kan otaknya otak kanan ya, kreatif ya kan. Dan ini berlawanan dengan otak kiri, yang istilahnya bisnis, numbers, dan lain sebagainya, ya kan? Makanya perlu kerjasama. Makanya musisi itu perlu kerjasama dengan publisher, perlu kerjasama dengan promotor, ya kan, seperti itu. Karena kenapa? Sisi kreatif kita tuh kadang-kadang susah untuk istilahnya mikirin masalah bisnis dan lain sebagainya, ya kan? Dan ini umum Bang Alip ya. Jadi saya sarankan sih memang ketemu dengan satu orang yang istilahnya memang punya mindset yang bisnis bisa lebih bagus gitu ya. Jadi bisa ditata dengan rapi ya. Dan kemudian yang terakhir menurut saya ini unexpected expectation, ya kan. Buat fans-fansmu itu punya ekspektasi yang beda misalnya gitu, ya kan. Dan ini yang bikin orang inget dan menarik jadi brandnya Anda. Saya harap ini bisa membantu Anda, terutama jika Anda adalah YouTuber musik
musician pemula ya kan. Gimana caranya agar video kita bisa ditonton lebih banyak? Kita belajar dari Bang Alip. Oke, terima kasih. Saya harap ini membantu buat Anda. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan komen below ya kan. Menurut Anda, Bang Alip ini sebenarnya terkenalnya gara-gara apa gitu? Apakah gara-gara memang skillnya tingkat dewa? Atau karena dia unexpected expectation ya, maksudnya gitu. Jadi apakah karena dia memang jago banget, tapi apakah karena dia jago dan kelihatannya sangat sederhana banget, ya kan? Dan menurut saya yang ini, tapi saya nggak tahu menurut Anda gimana ya kan? Silahkan pilih aja, komen below dan hit like sebanyak-banyaknya dan saya akan shout out di video Teknobi selanjutnya. Alright, salam sukses, spektakuler.